Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu di sini kan mempresentasikan mengenai hasil studi literatur kami yang berjudul Produk Inovasi Es Krim dengan penambahan daun kelor untuk meningkatkan daya terima masyarakat. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Ada saya sendiri, Wanda Rahman Nurlita Santoso, Septi Raihan Robianto, Salsabila Nursyifa, dan Ira Rizwana. Selanjutnya ada pendahuluan di mana daun kelor ini merupakan bagian dari tanaman kelor yang mengandung isotiosianat, antioksidan, vitamin C, beta karoten, dan quercetin sehingga bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Es krim merupakan salah satu produk olahan susu dengan campuran berbagai bahan seperti bahan pemanis, penstabil, pengemulsi yang dibuat melalui proses pembekuan dan agitasi. Nah, latar belakang dilakukannya inovasi ini yaitu untuk menyajikan alternatif yang lebih sehat dalam produk makanan yang sangat disukai oleh banyak orang, seperti es krim. Tujuan dilakukannya studi literatur ini yaitu untuk mengetahui manfaat daun kelor dalam inovasi produk turunan susu yaitu es krim. Bisa di next. Nah, metode yang kita gunakan untuk mengerjakan artikel ini adalah literatur review, di mana literatur review atau studi literatur menggunakan artikel dan jurnal terkait dari tahun 2013 sampai 2023, baik internasional dan nasional yang ditelusuri menggunakan beberapa database online. Penelitian ini menggunakan desain tinjauan sistematis atau systematic review. Selanjutnya, hasil pembahasan dari aktivitas antioksidan dan tunggal atau atom hidrogen untuk menstabilkan radikal bebas dan menghambat kerusakan akibat proses oksidasi. HAK 2022 menyebutkan bahwa serbuk daun kelor dapat diformulasikan sebagai sediaan nutraceutical es krim dengan kandungan vitamin C, kalsium, vitamin B, zat besi, vitamin A, kalium, dan protein dengan jumlah besar yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Berdasarkan uji fitokimia, daun kelor mengandung antioksidan yang berupa anthraquinone, flavonoid, tanin, steroid, alkaloid, triterpenoid, dan saponin. Nah, dalam penelitian Wijayanti dan Ismawati tahun 2016 menyebutkan bahwa warna es krim yang dihasilkan dipengaruhi oleh kandungan klorofil atau pigmen hijau yang terdapat dalam sayuran yang berwarna hijau. Zat warna atau pigmen spesifik pada daun kelor seperti karotenoid, lutein, alfa-karoten, beta-karoten, xanthin, klorofil berpotensi sebagai antioksidan. Kandungan vitamin yang tinggi seperti vitamin C, E, dan A adalah antioksidan yang kuat. Nah, antioksidan-antioksidan ini juga terdapat pada si pigmen yang terdapat dalam daun kelor. Makanya daun kelor itu mempunyai aktivitas antioksidan yang kuat. Berikutnya ada karakteristik fisikokimia. Menurut Kurnianingsih 2015 diketahui bahwa penambahan tepung daun kelor Moringa olivera berpengaruh pada karakteristik fisikokimia dan sensoris. Es krim hasil yang diterima oleh panelis adalah es krim yang diberi penambahan tepung daun kelor sebanyak 20 gram pada perlakuan tepung daun kelor 3%, kadar air sebesar 13,58%. Menurut Siri et al. 2019, selain itu didapatkan pula hasil dari pengujian kadar abu daun kelor yang terdapat mineral diantaranya kalium sebesar 264,96 mg per 100 gram, kalsium 600,77 mg per 100 gram. Menurut Tukiran et al. 2020 menyatakan bahwa semakin tinggi penambahan tepung daun kelor juga meningkatkan kandungan nutrisi pada es krim tersebut. Hal ini dapat ditunjukkan pada kadar protein berkisar 6,25 sampai 7,03%, kadar lemak berkisar 5,90 sampai 6,07%, aktivitas antioksidan berkisar 14,87,
sampai 15,97% dan kadar kalsium berkisar 1146,16 sampai 1149,54 mg per 100 gram tepung daun kelor yang diolah menjadi es krim dapat menarik minat masyarakat untuk mengkonsumsinya. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan mengenai karakteristik organoleptik. Menurut Rushban et al. 2019, tingkat penerimaan panelis terhadap rasa, warna, aroma, dan tekstur es krim ini yang paling banyak, yaitu yang paling banyak disukai pada perakuan P1 dengan penambahan 10 gram tepung daun kelor. Di mana semakin banyak jumlah daun kelor, maka nilai rasa yang diperoleh itu akan cukup manis dan cukup berasa kelor. Kemudian untuk parameter warna, warna es krim daun kelor yang dihasilkan itu dipengaruhi oleh kandungan klorofil yang terdapat pada daun kelor itu sendiri, di mana banyak mengandung unsur antioksidan pula. Selanjutnya untuk aroma pada es krim yang dihasilkan dipengaruhi oleh aroma langu yang tajam dan khas dikarenakan dalam daun kelor itu memiliki kandungan minyak atsiri dan enzim lipoksidase yang menyebabkan aromanya menjadi agak langu. Selanjutnya yang terakhir, parameter tekstur, semakin banyak penambahan daun kelor maka akan menambahkan kandungan serat yang lebih banyak sehingga penambahan daun kelor mempengaruhi tekstur pada es krim tersebut. Iya, jadi selanjutnya itu ada pembahasan mengenai pengaruh daun kelor terhadap pencegahan stunting. Stunting merupakan kondisi di mana pertumbuhan fisik dan perkembangan anak terhambat. Biasanya terjadi pada masa awal kehidupan. Faktor yang menyebabkan stunting ini salah satunya yaitu kurangnya asupan makanan bergizi yang berdampak pada tingkat kecerdasan dan kerentanan terhadap penyakit. Daun kelor ini dapat dijadikan sebagai alternatif sumber protein dan kalsium yang berpotensi untuk mencukupi kebutuhan gizi ibu hamil karena tanaman ini mengandung berbagai zat gizi seperti protein, vitamin A, vitamin C, kalsium, dan zat besi. Es krim daun kelor ini dapat dianggap sebagai inovasi dalam pencegahan stunting karena menciptakan cara yang lebih menarik dan lezat untuk menyampaikan nutrisi penting kepada anak-anak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Alo et al. 2020, balita yang diberikan serbuk daun kelor rata-rata mengalami kenaikan berat badan sebesar 1,05 kilogram dan 21 balita berat badannya meningkat 0,53 kilogram setelah dilakukan pemberian serbuk daun kelor selama 14 hari. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan yaitu semakin banyak penambahan tepung daun kelor pada es krim, itu akan meningkatkan kandungan nutrisi es krim sendiri. Namun, selain memberikan banyak manfaat, penambahan tepung daun kelor dalam pembuatan es krim ini juga mempengaruhi hasil uji organoleptik es krim yang dihasilkan. Di mana semakin banyak jumlah daun kelor, maka nilai rasa yang diperoleh cukup manis, cukup berasa kelor. Warna yang dihasilkan itu hijau karena adanya kandungan klorofil pada daun kelor, kemudian aroma yang dihasilkan yaitu aroma langu dikarenakan dalam daun kelor memiliki kandungan minyak atsiri dan enzim lipoksidase. Dan semakin banyak penambahan daun kelor akan menambahkan kandungan serat yang akan mempengaruhi tekstur dari es krim tersebut. Es krim daun kelor ini dinilai dapat mencegah stunting karena kandungan nutrisinya yang sangat baik. Mungkin segitu saja penyampaian materi mengenai studi literatur dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.